Maka untuk mencapai suatu pengetahuan yang cukup, harus ada referensinya. Nanti larinya ke filsafat. Ya. Dan untuk mendapatkan referensi itu, membaca buku ini, membaca buku itu. Dalam sebuah buku ada catatan kakinya, ini ada di buku ini ada di buku itu. Dan menjadi setiap anak ya, minimal Bung Hatta itu, waktu kelas 5 SD juga sudah bisa bahasa Perancis, mulai bahasa Perancis dan Jerman, dan bahasa Inggris tentunya. Tapi kan sehari-hari dalam sekolahnya diantar dalam pengantar bahasa sekolah bahasa Belanda ya. Dan di rumah bahasa Minang, sama bahasa Indonesia. Bahasa Minang? Ya, waktu ada di Sumatera Barat bahasa apa coba? Pasti kan bahasa Minang? Ya. Bahasa Dare, keluarganya, dialek Dare ya, oke. Ya. Jadi bahasa Minang, bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda. Nah itu sudah terbiasa seperti itu, maka ketika melihat bahwa kita harus mengupayakan kemerdekaan itu sendiri, maka melihat kepada sejarah dunia. Sejarah dari berbagai tempat di dunia. Dan juga sejarah Eropa di zaman dulunya seperti apa, melihat kepada pola-polanya. Nah karena itu, Bung Hatta juga melihat lagi filosofi merupakan satu, filsafat merupakan satu landasan untuk bisa berpikir secara logika dan juga sebab akibat dan proses-proses yang kalau dijalani menghasilkan hasil yang seperti yang sudah dipikirkan dan cakrawalanya terbuka. Karena itu ketika Bung Hatta itu dinyatakan harus diasingkan ke Bovendigul, tempat yang sangat mengerikan itu. Di Papua sana? Di Papua sana, di tengah hutan belantara, hutan lebat ya. Dan juga ada sungai yang begitu besar, Sungai Digul, penuh lumpur dan tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada kehidupan buaya. Kota. Ya. Buaya ada. Dan malaria. Malaria ya, betul. Nah itu Bung Hatta mengatakan, di mana yang kupijak adalah tanah airku, aku bahagia, aku gembira. Maka di situ Bung Hatta bersahabat dengan alam. Langit yang hitam ketika malam, tapi berbintang. Dan itu semua membuat kolbunya dan juga pikirannya, rasanya kembali kepada pentingnya mendidik masyarakat. Maka sekelompok masyarakat yang ada di sana, sama-sama di pengasingan, itu Bung Hatta bikin sekolah juga. Maka menulis, sekolah itu dalam arti begini, bukannya mendirikan sekolah bangunan, tetapi mengajarkan. Dan untuk itu harus bertutur kan? Maka yang paling penting buat orang Indonesia itu adalah filsafat. Dari pendidikannya dalam pendidikan yang dijalaninya itu, yang pada dasarnya pendidikan Eropa, Bung Hatta melihat filsafat ini andai kata orang-orang Indonesia mengetahui, alangkah baiknya dipermudah sama Bung Hatta, diceritakan kembali dalam ke dalam alam pikiran Yunani. Seperti apa para filosof itu, ahli filsafat itu berpikir mengenai universe, alam semesta, mengenai kekuatan-kekuatan yang ada, energi yang ada, dan juga proses berpikir. Nah itu Bung Hatta menulis dalam alam pikiran Yunani itu untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi supaya lebih mudah dicerna. Kalau kita baca dari aslinya susah sekali. Iya.